Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apakah ada rahasia khusus atau strategi untuk bisa mengembangkan channel YouTube kita supaya cepat berkembang, penambahan subscribernya bisa cepat, pendapatan view di setiap video-videonya bisa rame? Nah, di sini pun sebetulnya ya yang saya lakukan di saat saya membuat channel YouTube itu di tahun 2020, di akhir bulan Desember itu saya baru mengupload video ya. Dan waktu itu pun saya tidak tahu apa itu artinya tentang klaim hak cipta, apa itu yang dinamakan copyright, itu sama sekali saya tidak tahu ya. Tetapi di sini saya terus mempelajari. Di saat saya membuat channel pertama kali, channel Gboy, itu ternyata perkembangan channel YouTube saya itu sangat-sangat sulit ya. Mungkin sama seperti sahabat semua channelnya ya, dapat subscribe 2, kadang hilangnya 5, begitu yang saya alami. Dan di saat saya sudah membuat channel YouTube, channel Gboy, di situ saya tidak tinggal diam ya, saya selalu mempelajari tentang YouTube. Saya membuat channel YouTube bukan satu saja ya. Mungkin kalau dihitung-hitung sampai saat ini saya membuat channel YouTube itu hampir 7 ya. Tetapi yang saya ingat itu mungkin ada 5 ya. Yang pertama mungkin channelnya Angka 5. Angka 5 isi kontennya apa sih Bang? Angka 5 isi kontennya tentang musik. Dan musik tersebut saya ambil dari YouTube. Yang pastinya musik-musik yang MP3 ya, dan ternyata musik tersebut terkena klaim hak cipta semua. Sampai saat ini channel ini tidak dikelola ya. Nah, itu channel yang kedua pertama kali saya buat. Lalu untuk yang ketiga itu saya membuat channelnya itu kalau nggak salah Yon TV New ya, kalau nggak salah saya membuat channel Yon TV New ya. Dan isi kontennya tentang, kalau nggak salah waktu itu, berita viral yang mungkin sahabat semua tahu ya, tentang Odading Mang Oleh. Nah, di situ saya tergoda untuk mengupload video-video Odading Mang Oleh tersebut, dan ternyata videonya itu sama terkena klaim hak cipta juga. Karena saya tidak tahu kalau saya ambil video dari YouTube itu memang bermasalah ya, yang akhirnya saya abaikan channel tersebut. Dan yang keempat ya, kalau nggak salah yang keempat itu saya membuat channelnya itu kalau nggak salah tentang berita banjir bandang. Dan berita banjir bandang itu subscribernya cepat meningkat ya waktu itu, karena penontonnya sangat ramai. Dan ternyata channelnya tidak saya kelola karena tidak bisa dimonetisasi ya channelnya tersebut. Akhirnya saya abaikan. Nah, tetap saya itu di channel Gboy masih tetap upload ya. Meskipun saya membuat channel-channel yang lain, itu di channel Gboy saya masih aktif. Yang pertama konten musik, dan yang kedua konten lele, dan yang ketiga konten tentang tutorial YouTube. Yang lainnya mungkin saya tidak tahu ya, yang tahu pasti akhirnya saya menemukan ide kontennya itu yang akan membuat channel saya berkembang di tentang tutorial YouTube. Akhirnya saya kembangkan channel Gboy dengan mengupload tentang tutorial YouTube. Nah, meskipun saya membuat channel-channel yang lain, channel Gboy tidak pernah saya off ya. Saya membuat channel lagi yang namanya Bang Cadel. Kenapa saya sempat membuat channel yang isi kontennya tentang camping? Karena saya terinspirasi dengan channel-channel yang isi kontennya tentang camping. Ternyata penontonnya itu fantastis ya, bisa mencapai jutaan. Dan ternyata perjuangan saya pun yang mungkin terhambat. Pertama, di sini itu lokasinya jauh ke hutan ya. Dan yang kedua, peralatan saya tidak memadai. Dan yang ketiga, tidak ada kameramen. Itu yang menghambat konten tentang camping ya.
Dan setelah saya membuat channel Bang Cadel, dan itu pun masih aktif ya, sudah lolos dimonetisasi konten Bang Cadel itu, saya pun terinspirasi lagi melihat konten-konten yang mungkin ternyata konten mancing waktu itu ya, belum ada konten mancing yang sedikit menghibur ataupun ya dibilang agak unik gitu, gimana caranya. Nah, di situ saya coba mengajak rekan-rekan untuk membuat channel dengan isi kontennya itu yang mungkin sahabat semua paham ya, nama channelnya Emak Fishing. Nah, itu saya terinspirasi melihat di YouTube ternyata konten mancing ini ya belum ada yang bisa apa ya, sedikit ada hiburannya. Nah, di situ saya membuat channel dan ternyata video tersebut ya alhamdulillah ada perkembangan, meskipun terkendala dengan cara pembuatan atau cara pengambilan videonya harus jelas. Nah, di situ saya sebetulnya 7 channel ya yang saya buat, tetapi yang aktif hanya 3, yang aktif hanya 4 ya. Cadel Short mungkin isi kontennya tentang video short, tetapi itu pun saat ini belum saya kelola karena ya waktu ya belum sempat saya membuat video-video yang lainnya. Jadi 4 channel ini yang aktif, yang 3 sudah lolos dimonetisasi dan Cadel Short belum ya. Nah, lalu bagaimana sih cara saya untuk mengatur waktu, cara untuk mencari ide konten? Itu saya selalu, kalau saya bilang dan saya jujur ya, pertama kali saya nge-YouTube itu saya ini ya, modal HP ini nih, sampai sekarang ini sampai hancur ya, jujur sampai hancur. Itu karena apa? Karena sering jatuh di saat saya membuat konten, dan akhirnya ini masih aktif ya, ini masih aktif, dan ini masih isi channelnya ada 3 di sini ya, channelnya ada 3 di sini. Saya kelola 3 channel hanya dengan 1 HP ini, dan ternyata saya pun harus bisa mengatur waktu nih, mengatur waktu dengan saya harus membuat video 1 setiap hari di channel Gboy, dan yang mungkin ya Emak Fishing saya atur dengan 2 hari sekali saya upload, dan yang Bang Cadel untuk saat ini belum sempat saya ngatur waktu jam upload atau hari upload ya, karena belum sempat saya membuat konten itu. Jadi di sini strategi untuk YouTube itu sebetulnya kita hanya bisa memperhatikan video-video di YouTube sendiri ya. Kita harus jeli konten apa sih yang akan bisa meningkatkan penonton di channel kita, konten yang mungkin konten-konten sedikit unik ya. Karena saya yakin kalau konten-konten yang mungkin dibilang konten apa sih yang tidak ada di YouTube, itu semua pasti ada ya. Sebetulnya strategi nge-YouTube itu ada pada niat dan ide di kita sendiri ya. Kalau kita memperhatikan, ternyata di saat saya menonton video-video YouTube, ternyata ini nih bisa dijadikan ide konten. Oh, ternyata ini nih kita bisa jadikan ide konten selanjutnya. Jadi kalau sahabat semua bertanya sama saya, Bang, awal tahun berapa sih Abang Cadel Gboy membuat channel YouTube? Saya sekali lagi jelaskan, saya awal membuat video atau mengupload video ke YouTube di tahun 2020 di bulan Desember saya upload video ya. Dan sampai saat ini 2023 di bulan Juli itu saya aktif. Yang pastinya saya aktif di 4 channel ya. Meskipun yang channel-channel yang lainnya masih ada yang kebuka, ada juga yang tidak ya. Nah, itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi sahabat semua jangan sampai putus asa dan jangan sampai menyerah. Di sini pun kita harus coba bereksperimen. Tetapi eksperimen di sini jangan sampai salah ya. Membuat kontennya itu konten yang mungkin di saat kita membuat konten ngevlog sepi, coba kita ubah dengan konten apa sih yang cocok. Nah, tetapi jangan sampai konten tersebut konten hasil re-upload. Eksperimen di YouTube itu sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan channel YouTube. Siapa tahu nih sahabat semua cocoknya dengan konten seperti ini, dan ternyata konten seperti ini
bisa mendapatkan penonton alami. Nah, di situ yang saya lakukan ya. Jadi sahabat semua jangan sungkan untuk kita berkarya di YouTube ya. Tidak ada batasan untuk usia, untuk modal HP, dan juga untuk yang lainnya ya. Perangkat apapun kita tidak punya, yang penting perangkat kita punya HP 1 dan ruangan tidak jadi masalah ya. Yang penting kita berkreasi dengan positif ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.